Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasuma Harahap, NPM 19050026, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kami, mata kuliah Ekonomi Industri, yang dimana materi yang akan saya jelaskan adalah visi teknologi ekonomi. Menurut Sri Mulyani Indrawati menerapkan bahwa teknologi sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang akan mendapatkan giliran untuk membantu mensejahterakan rakyat, yang dimana pendidikan adalah kunci yang paling utama di dalam suatu negara untuk mampu mengembangkan menjadi negara yang maju dan sejahtera dan berkeadilan, yang dimana ujarnya saat memberikan orasi ilmiah dengan tema teknologi dan inovasi dalam acara yang dimana menurutnya teknologi mampu menciptakan efisiensi, yang dimana efisiensi ekonomi dan peningkatan daya saing yang lebih tinggi. Dengan input cost yang semakin rendah, industri juga mampu memperoleh atau memproduksi barang dengan cepat, yang dimana massal dan dengan kualitas yang semakin baik. Dari sektor perdagangan atau teknologi telah menghilangkan batas ruang dan waktu kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli, yang dimana dalam literatur di berbagai bidang menunjukkan bahwa teknologi dan inovasi telah meningkatkan tingkat kualitas dalam kesejahteraan manusianya. Dan perubahan teknologi menjadi tidak terelakkan dan akan terus berkembang secara eksplosif dan terangnya dalam dunia teknologi. Ia juga menambahkan kecerdasan buatan berpotensi untuk menggantikan pekerjaan manusia. Melalui teknologi, berbagai lini kehidupan manusia bergerak sangat cepat, yang dimana akibatnya mengakibatkan perkembangan teknologi juga selalu diikuti dengan turunnya sektor dan pelaku yang tidak bisa melakukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, yang pada bidang perekonomian penerapannya teknologi dan automatisasi akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi negara-negara berkembang saja, tetapi juga negara-negara maju di dunia. Oleh karena itu, Menkejutkan juga berharap Indonesia harus mampu menyiapkan langkah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dimana memperbaiki pasar tenaga kerja dan memajukan teknologi dan inovasi kegiatan masyarakat, yang dimana kuncinya yaitu yang paling utama di dalam suatu negara untuk mampu mengembangkan dan menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Dan yang seterusnya, materi selanjutnya yaitu tentang kapabilitas teknologi ekonomi. Pada tahun 2000, Bradwell mendefinisikan bahwa kapabilitas teknologi informasi sebagai suatu kemampuan perusahaan untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya yang ada dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang lebih lanjutnya lagi, bahwa dalam mengidentifikasi kapabilitas teknologi informasi sebagai kemampuan perusahaan yang diciptakan
oleh interaksi antara struktur teknologi dan informasi. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknologi informasi dan sumber daya teknologi informasi yang tidak berwujud, yang dimana pada tahun 2005 Kuncoro mendefinisikan bahwa kapabilitas sebagai kapasitas atau kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan fungsi komunikasinya, arah atau will 2007 dalam Saunders dan Bronson 2016 juga mengungkapkan bahwa kapabilitas teknologi informasi didasarkan pada bagaimana kemampuan manajemen atau manusia dalam berkemampuan sumber daya manusia. Bagaimana teknologi informasi digunakan dalam komunikasi internal dan dengan pemasok dan kemampuan internet perusahaan. Adapun penjelasan dari kegiatan dimensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan teknologi informasi. Yang kedua, operasi teknologi informasi. Dan yang ketiga, infrastruktur teknologi. Dan selanjutnya yaitu kapabilitas teknologi informasi merupakan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan, yang dimana kapabilitas teknologi ini merupakan suatu yang bertujuan untuk dapat menjelaskan hubungan antara kapabilitas teknologi informasi terhadap kinerja dan nilai perusahaan, yang dimana teori-teori tersebut digunakan dalam penelitian atau teori yang menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menciptakan keunggulan dan komprehensif yang bersumber pada sumber daya yang dimilikinya. Kompetitif jiwa sumber daya yang tersebut memiliki 4 karakteristik penting, yaitu meliputi yang pertama, bernilai, atau bisa disebut juga dengan di mana sumber daya harus memiliki nilai strategis untuk bisnis. Dan yang kedua, langka. Ini mengartikan bahwa di mana sumber daya harus unik dan sulit untuk didapatkan. Dan yang ketiga yaitu sulit. Sulit ditiru. Ini artinya yaitu di mana sumber daya harus sulit untuk ditiru atau untuk dicontohkan oleh siapapun. Dan yang keempat, sulit didistribusikan. Yang dikatakan dengan sulit didistribusikan ini yaitu di mana sumber daya tersebut sulit untuk digantikan oleh sumber daya lainnya. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kapabilitas teknologi informasi ini diyakinkan memiliki keempat sifat tersebut. Sehingga secara teoritis kapabilitas teknologi informasi memenuhi karakteristik yang dapat menciptakan keunggulan atau kompetitif bagi sebuah perusahaan. Yang dimana keunggulan kompetitif suatu perusahaan seiring diukur dengan melihat apakah capaian kinerja suatu perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan, yang dimana bahwa menyatakan suatu perusahaan itu dikatakan mempunyai keunggulan atau kompetitif jika mempunyai kelebihan dan dari para pesaingnya. Keunggulan kompetitif suatu perusahaan sering diukur dengan melihat apakah capaian kinerja suatu perusahaan tercapai atau tidaknya. Selanjutnya, beberapa penelitian terdahulu memberikan dukungan empiris mengenai hal ini. Sebagai contoh, Stratopoulos Andering tahun 2000 mencapai
peningkatan atau kenaikan antara kapabilitas teknologi informasi dengan kinerja perusahaan dengan cara membandingkan kinerja perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan yang sukses di bidang dengan perusahaan yang kurang sukses di bidang TI. Cukup sekian penjelasan dari materi yang saya jelaskan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.